So guys, welcome back to Up to Date Edition channel. Nama gue Greg, jadi ini dia Oppo A53 terbaru. Ya, HP ini ada sebagai penerus dari A52 kemarin. Dan kebetulan gue udah pakai HP ini selama 1 minggu full. Gue bisa bilang Oppo makin kesini makin unexpected. Kenapa? Make sure kalian nonton sampai habis dan langsung aja tanpa basa-basi lagi, let's check it out. Di bagian layar secara looks dan desain tidak ada yang berubah kalau mau dibandingin sama Oppo A52 kemarin. Desain menggunakan Neo Display atau punch hole yang posisinya ada di bagian pojok kiri atas. Jadi tidak ngeganggu kalau mau dipakai main game ataupun nonton. Lanjut, untuk tipe layar LCD-nya sendiri menurut gua udah punya warna yang sangat akurat dan untuk tingkat kecerahan layarnya juga udah cerah. Kalau kalian tanya, "Bang, resolusinya gimana?" Well, kali ini di-downgrade jadi HD+, tapi kali ini trade-off-nya tuh worth it. Diganti dengan tren tahun ini, yaitu refresh rate 90Hz dengan touch sampling atau touch sensing bisa menyentuh sampai 120Hz. Jadi apapun yang kalian lakukan dan sentuh sana-sini, itu berasa dan kelihatan banget mulusnya. Scrolling Instagram, browsing-browsing, asli mulus banget. Jadi walaupun di-downgrade, tapi HD Plus di HP ini menurut gue masih oke kok untuk penggunaan setiap hari. Dan gak lupa juga, layar di HP ini udah dipasangin screen protector langsung ya. Bahan material back cover dan frame di HP ini terbuat dari polikarbonat, yang finishing frame-nya itu dibuat kayak metal asli, dan untuk back cover-nya, finishing-nya itu dibuat kayak kaca asli dengan warna yang bergradasi. Ditambah gradasi HP ini tuh dibuat lebih menarik lagi menurut gua. Ya, warnanya emang terang dan cerah, tapi menurut gua ini nggak norak, malah lebih kelihatan catchy. Untuk feel sendiri menurut gue juga masih solid dan enak untuk digenggam lama-lama. Karena pinggir kiri kanan udah dibuat 3D curve dan HP ini membawa rasio 20:9. Jadi ramping gak lebar ke samping. Oh ya, yang gak kalah penting, berat HP ini menurut gue masih relatif ringan, yaitu 188 gram aja. Dan bodinya juga tipis loh, padahal baterainya 5000 mAh. HP ini adalah HP pertama di Indonesia dengan chipset menggunakan Snapdragon 460 dengan sistem FinFET fabric casing itu 11 nanometer. Chipset baru ya bang, Antutunya berapa? Well, udah gua tes dapat Antutu score di 140 ribuan. Dan gua tesin pakai game PUBG, bisa dapat grafik di smooth dengan settingan frame rate tertinggi ada di high. Yang konsistensi FPS sudah bagus, bisa lock di angka 27-30 FPS. Multitouch aman, dan untuk gyroscope-nya memang masih delay. Jadi gue lebih seneng bidik pakai jari langsung karena biar lebih cepet aja. Dan game kedua yang gue tes adalah Mobile Legends. Itu bisa dapat HD on, di settingan high, dan shadow-nya gue on. Untuk high frame rate mode belum bisa ya bang? Menurut gua karena ini chipset baru jadinya belum dioptimize sama developer Muntun. Jadi hanya tinggal masalah waktu aja. Harusnya akan dapat high frame rate mode. Terakhir, HP ini punya game mode buat block chat, block telepon yang masuk, terima telepon, bales chat sampai ke record gameplay plus record muka kalian untuk reaksi pas main game. Iya, bisa enable front facing kamera juga pas nge-record gameplay kalian. Keren kan? Opsi varian HP ini pas video ini dibuat, baru tersedia yang versi 4/64GB. Tapi gue denger-dengar varian 6/128GB akan datang. Ya gue nggak tahu, tapi pasti akan datang. Tungguin aja. Lanjut lagi, teknologi RAM yang dipakai udah LPDDR4X. Dan internal memorinya udah pakai teknologi UFS 2.1. Jadi untuk multitasking di HP ini bisa berjalan dengan baik. Aplikasi yang running di background bisa cukup banyak selama itu bukan game. Kalau misalkan game ya yang running di background nggak ditutup atau nggak perlu nunggu loading ulang, ya bisa mentok-mentok dapat 4 aplikasi. Tapi kalau misalkan buka game, wah bisa lebih banyak lah ya. Terus buka tutup aplikasi bisa berjalan dengan baik, pokoknya tidak ada kendala, aman. Software di HP ini udah run di Android 10 dengan tampilan antarmuka menggunakan ColorOS 7.2 terbaru. Ya, kayak di Oppo Reno 4 kemarin. Oh ya, by the way, kita udah review juga. Jadi buat kalian yang belum nonton, bisa langsung nonton setelah video ini habis. Lanjut, ada beberapa improvement kecil yang gue suka di ColorOS 7.2 ini. Kayak Quick Return Bubble App.
Jadi fungsinya ketika kalian lagi di game PUBG dan sebelum starting match itu kan ada countdown 60 detik atau 1 menit. Jadi buat kalian yang males nunggu 1 menit, pengen balas chat dulu, gampang tinggal tekan home aja. Nanti kalian akan dikasih tahu ketika kapan udah mau mulai. Nah, kalau misalkan udah mau mulai ya tinggal tap aja sekali. Jadi lebih efisien. Dan fitur kedua yang gue suka adalah icon pull down gesture. Jadi kalau misalkan di home screen kalian ada banyak aplikasi, bisa dengan sangat gampang di reach dengan satu tangan aja. Nice sih. Kamera belakang di HP ini membawa setup triple kamera dengan primary lens menggunakan resolusi 13 megapiksel f2.2, terus 2 megapiksel depth sensor, dan terakhir 2 megapiksel macro lens. Memang rada disayangkan lensa ultrawide tidak hadir di HP ini, jadi ya nggak bisa menangkap objek yang lebih luas. Langsung aja gue bahas gimana hasil foto di kondisi daylight. Menurut gue, detailnya itu udah dapet atau tajam. Dynamic range bagus, tone warna udah eye pleasing, pokoknya di kondisi daylight tidak ada komplain. Sedangkan untuk di low light menurut gue ya oke lah hasilnya. Karena bukan cahaya lensa main kameranya ada di f2.2, jadi informasi detail objek yang bisa ditangkap pada saat kondisi low light akan terlihat gelap dan detailnya berkurang sedikit. Gue berharap banget fitur night mode bisa hadir di HP ini karena bakal ngangkat warna dan ngangkat detail juga. Semoga bisa tersedia lewat software update ya. Seperti yang udah tadi gue mention, HP ini punya kapasitas baterai 5000 mAh yang jumbo. Tapi pertanyaannya, apakah baterai besar pasti awet? Well, gue udah ngetes dengan pemakaian yang sangat intens, kayak main game PUBG berjam-jam, terus pakai Google Maps berjam-jam pakai data, nonton YouTube berjam-jam, dan scrolling Instagram berjam-jam pakai WiFi. Itu bisa nyentuh screen on time sekitar 15 jam 16 menit, dengan standby bisa nyentuh 1 harian lebih. Intinya, kalau misalkan kalian mau pakai seharian penuh dalam sekali ngecharge, udah cukup dan aman banget lah. Oke, baterai udah gede. Untungnya HP ini udah support teknologi fast charging juga. Iya, support sampai 18 watt walaupun belum pakai teknologi full flash charge. Tapi at least masih bisa diandalkan. Emang berapa lama bang ngecharge-nya? Well, gue udah ngetes dari angka 2-100%, itu makan waktu sekitar 3 jam 12 menit. Memang masih takes time berjam-jam untuk recharge HP ini. Tapi bayangin, kalau cuma support 10 watt, wah bisa lebih lama lagi. Jadi menurut gua 3 jam ngechargein penuh HP ini, worth it lah ya. Apalagi HP ini bisa bertahan seharian penuh dalam sekali ngecharge. HP ini tentu masih punya sensor sidik jari. Dan posisi fingerprintnya sekarang balik lagi ke belakang, yang posisinya ada di bagian tengah atas. Jadi udah gampang dijangkau juga. Untuk performa unlock-nya udah cukup cepat plus akurat banget. Walaupun ada screen response time-nya yang agak delay sedikit. Sedangkan untuk face recognition juga ini cepat. Apalagi kalau cahayanya cukup, itu bisa langsung masuk tanpa ada loading. Jujur, jarang banget gue temuin HP keluaran baru di range harga 2 jutaan yang sistem speakernya itu menggunakan stereo speaker untuk menghasilkan suara yang lebih imersif lagi. Iya, speaker di HP ini tuh ada 2, satu di bagian kanan bawah dan satu lagi di bagian earpiece. Jadi kualitas suaranya itu udah kenceng, terus bassnya berasa, clarity berasa, walaupun memang dalam soal treble menurut gue masih kurang, tapi at least ini immersive banget. Jadi make sure kalian pasang earphone ataupun headset kalian dan gue play langsung di volume 100%. Gimana? Oh ya, HP ini masih juga punya port jack 3.5 buat nyolokin earphone ataupun headset kabel kesayangan kalian ya. HP ini masih membawa triple slot tray yang artinya kalian bisa pakai 2 nomor dalam satu HP yang support dual 4G tentunya plus VLTE asalkan provider tersebut udah support. Dan kalau dirasa internal memorinya kurang, bisa kalian upgrade menggunakan microSD sampai 256GB tanpa harus korbanin slot manapun.
So guys, itu dia kelebihan-kelebihan yang ada di Oppo A5 III terbaru ini. Ada beberapa improvement yang jujur nggak gua sangka bisa hadir di HP ini, yang pasti sangat bagus dan kepake. Tapi karena setiap smartphone tidak ada yang sempurna, langsung aja kita mulai dari kekurangan pertama ya. Yang ini mungkin gak semua orang alamin dan nantinya ada kemungkinan di fix lewat software update mendatang, yaitu soal touch responsitivity layarnya. Kalau misalkan kalian sekedar sentuh-sentuh atau tap memang udah akurat dan responsif. Tapi begitu gua melakukan continuous touch, itu baru berasa delay. Dan somehow berasa delaynya itu hanya di home screen. Ketika dipakai main game gak gitu ngefek dan gak gitu berasa. Dipakai main real drum juga aman-aman aja. Jadi gua tunggu aja software update mendatang ya. Sayang banget untuk perekaman video di HP ini belum support EIS atau Electronic Image Stabilization. Jadi hasil video kamera belakang maupun depannya masih belum stabil ya. Nah sekarang gue mau bahas kamera depannya yang punya resolusi 16 megapiksel. Jadi hasil fotonya itu udah oke. Detailnya dapet, cuttingan portrait atau bokehnya juga udah rapi. Tapi kenapa gue masukin ke dalam kekurangan? Hanya dalam soal skin tone aja yang masih kelihatan kurang natural. Ya pucat aja, gue berharap semoga bisa di-fix lewat software update mendatang. Skin tone beres, sisanya udah bagus. So guys, itu dia review 1 minggu bersama Oppo A5 III terbaru. Jadi dengan harga Rp2.499.000, apakah HP ini worth it? Menurut gua, ini sangat worth it. Cocok buat kalian yang punya budget terbatas tapi pengen nyobain refresh rate 90Hz, terus stereo speaker, baterai awet, dan body yang mewah. Go for it. Jadi menurut gua udah bagus. So thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sekaligus nyalain notifikasinya juga supaya kalian tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, dan stay updated with up to date.